Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini akan perkenalkan nama saya Muhammad Rizar dari Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi 8. Ada 3 soal, 1, 2, 3. Dari soal pertama dulu. Soal pertama di sini sudah kita lihat ada 3 soal, A, B, dan C. Yang A dulu. A di sini kita mencari jurnal transfer aset dan kewajiban kemitraan. Ada 2 company. Yang pertama itu Young Company dan all the Company. Yang pertama ini Young Company. Di sini pertama 1 Januari 2017. Di sini cashnya sebesar 14.000. Cashnya sebesar 14.000. Kemudian di sini account receivable-nya 17.500 dari data yang di atas, dan inventory-nya sebesar 28.000, equipment-nya sebesar 25.000. Dan allowance for the full accounts-nya di kredit 2.500, datanya dari atas juga. Notes payable sebesar 22.000, account payable sebesar 20.000, dan yung capitalnya sebesar 40.000. 40.000 dari mana? 40.000 itu dari liabilities plus equity. Jadi aset sama dengan liabilities plus equity. Jadi asetnya 82.000, liabilitiesnya 42.000 plus equity. Equity-nya belum diketahui. Jadi equity sama dengan liabilities dikurang aset. Jadi 82.000 dikurang 42.000 hasilnya 40.000. Di sini kita masukkan 40.000 ini sebagai yung capital. Jadi total keseluruhannya debitnya 84.500, kreditnya 84.500 balance. Dan yang kedua di all the company. Di all the company di sini cashnya sebesar 13.000. Datanya dari atas, dan account receivable sebesar 26.000. Jadi semua data yang di sini dari atas. Inventory sebesar 20.000, equipmentnya sebesar 18.000. Allowance for the full account-nya sebesar 4.000, notes payable sebesar 15.000, account payable sebesar 31.000. Nah, account capitalnya sebesar 27.000. 27.000 dari mana? Sama, caranya kayak tadi, aset sama dengan liabilities plus equity. Karena equity-nya belum ketemu, jadi equity sama dengan aset plus liabilities. Jadi 73.000 dikurang 46.000 sama dengan 27.000. Dimasukkan di all the capital. 27.000. Nah, di sini totalnya di debitnya 77.000, kreditnya 77.000. Berarti balance. Dan kita ke soal yang B. Soal yang B ini kita menjelaskan tentang jurnal investasi tambahan. Jadi cashnya sebesar 3.000, sedangkan yang capital sebesar 3.000. Nah, cash di all the capitalnya sebesar 16.000 dan all capital sebesar 16.000. Jadi total semuanya adalah 19.000. Yang ke C. Yang C sini kita mencari neraca kemitraan per 1 Januari 2017. Cashnya 46.000. Jadi total dari keseluruhan cash yang tadi di atas, dari soal A sampai soal A sampai soal B itu dijumlahin. Jadi cashnya sebesar 46.000 sama kondisi sebesar 43.000. Nah, less allowance for defender itu minus 6.500, inventory sebesar 48.000, equipment sebesar 43.000. Jadi total aset yang total aset di per 1 Januari 2017 itu sebesar 174.000. Sedangkan di liabilities-nya itu ada notes payable dan juga account payable. Notes payable sebesar 37.000 dan account payable sebesar 51.000. Jadi total dari liabilities per 1 Januari 2017 itu sebesar 88.000. Nah, sedangkan di partners capital itu Young Capital dan juga All Capital itu masing-masing 43.000. Jadi total partners capital itu sebesar 86.000, dan jadi jumlah
dari keseluruhannya, total liabilities dan passive capital itu sebesar 174.000. Kita soal kedua. Di sini ada jurnalis, jadi kita mencari journal entries for its asumsi, mengasumsikan. Di sini ada net income-nya sebesar 28.000. Di sini ada perbandingannya, yaitu perbandingannya 6, 3, dan 1. Jadi Jordi itu perbandingannya 6, sedangkan Jill Bolen itu 3, and Sailor itu 1. Nah, di sini kita mencari income summary. Income summary sudah dapat dari soal ini sebesar 28.000, dan Jordi MS Capital ini sebesar 16.800. 16.800 itu dari 28.000 dikali 6 per 10. 10-nya dari mana? 10-nya dari hasil penjumlahan perbandingan ini. Jadi kan penjumlahan perbandingan 6 tambah 3 tambah 1 hasilnya 10. Nah, 6-nya ini didapat dari perbandingan 6. Jadi 6 di 28.000 dikali 6 per 10 hasilnya 16.800. Sedangkan di Jill Bolen Capital itu sebesar 8.400. 8.400 dari mana ya? Dari sama kayak yang Jordi Ames tadi. Perbandingannya itu jadi 28.000 dikali 3 per 10 hasilnya 8.400. Sedangkan di Sailor Capital sama, 28.000 dikali 1 per 10 hasilnya 2.800. Sedangkan di sini yang kedua net income-nya sebesar 34.000. Caranya sama kayak tadi, cuman beda angka saja. Kesamaan itu di sini 34.000, jadi Ames Capital 20.000, Jill Bolen Capital sebesar 12.000, and Sailor Capital sebesar 2.000. Jadi totalnya seluruhnya adalah 34.000, kreditnya 34.000. Net income-nya sama, caranya masih seperti tadi. Income summary sebesar 22.000, jadi Ames Capital sebesar 18.700, Jill Bolen Capital sebesar 1.900, and Sailor Capital sebesar 1.400. Jadi total keseluruhan itu 22.000. Debit 22.000, kredit 22.000. Jadi balance. Nah, di sini diketahui net income-nya sebesar 22.000. Sedangkan jadi Ems beginning capitalnya sebesar 40.000, Jill Bolen beginning capital sebesar 30.000, Sailor beginning capital sebesar 20.000. Nah, salaris jadi Ems-nya sebesar 15.000. Nah, jadi perhitungannya ini sudah jelas sendiri, perhitungan seperti ini. Nah, yang B sekarang net income partners capital. Jadi asumsi ketiga. Jadi Ames itu interestnya sudah baru 18, salaris sebesar 15.000, payment losses sebesar 100, final sales sebesar 700. Nah, Jill Bolen interestnya 3.000, sedangkan salarisnya tidak ada, payment losses sebesar 1.100, dan final sales-nya 1.900. Di Sailor itu interestnya sebesar 2.500, salarisnya nggak ada, payment losses 1.100, final sales-nya 1.400. Nah, total interestnya sebesar 10.300, salaris 15.000, payment loss-nya 3.300, final sales-nya 22.000. Nah, yang C di sini kita mencari partners capital statement. Jadi asumsi 3. Partner beginning capital, share of income, drawings, ending capital. Nah, jadi Ems di sini 48.000 beginning capitalnya, sedangkan Jill Bolen beginning capital sebesar 30.000, and Sailor-nya sebesar 25.000. Sedangkan di share of income-nya jadi Ems 18.700, Jill Bolen-nya 1.900, and Sailor-nya 1.400. Sedangkan di drawings-nya 23.000, Jill Bolen 14.000, and Sailor-nya 10.000. Di ending capital jadi Ems 43.700, Jill Bolen 17.900, and Sailor 16.400, totalnya 78.000. Sekarang kita cek. Cek. Di sini kita ada rasio pembagian income-nya, income and loss-nya. Jadi rasionya perbandingannya 5:2 Nah, kita soal yang pertama ini kita mengkonversi non cash aset menjadi cash. Jadi cash-nya di sini 27.500. Sedangkan non cash asetnya ini inventory sebesar 34.500, equipment sebesar 15.500,
Sedangkan akun receivable sebesar 22.000, jadi 23.000 dikurang 1.000, 22.000. Sedangkan total non cash asetnya keseluruhannya jadi 72.000. Jadi non cash asetnya itu sebesar 72.000. Nah, di sini terjadi penjualan aset. Namun untuk perusahaan mengalami kerugian, uang yang diterima hanya 50.000. Nah, di sini nominal non cash asetnya sebesar 72.000. Sedangkan nilai jual asetnya sebesar 50.000. Jadi nilai kerugian yang ia dapat itu sebesar 22.000. Nah, jurnal yang dimasukin itu cashnya sebesar 50.000, akumulatif debitnya sebesar 5.500, dan allowance for double 1.000, loss on realization 22.000, inventory sebesar 34.100, equipment 21.000, sedangkan account receivable 23.000. Semua datanya di atas. Sedangkan di pengalokasian kerugian kepada partner itu Ruscol, jadi kapital awalnya dia 36.000. Nah, dia mengalami kerugian 22.000. Nah, rasio dia 5. Jadi total aset dia nominalnya sebesar 11.000. Sedangkan Sorenson kapital awalnya dia adalah 19.000. Kemudian dia mengalami kerugian sebesar 22.000. Nah, rasio dia 3. Jadi nominal dia total aset terakhir dia itu 6.600. Nah, sedangkan Posada ini hanya modal 1.200. Kemudian ini mengalami 22.000, rasionya 2. Totalnya jadi 4.400. Nah, sebenarnya di sini Posada ini dia sangat tidak diuntungkan karena ya modalnya 1.200 sedangkan kerugiannya mencapai 22.000. Nah, di sini jurnalnya Roscue Capital itu debitnya sebesar 11.000, J Sorenson Capital sebesar 6.500, Empo Posada sebesar 4.400. Nah, total kerugiannya sebesar 22.000. Jadi pembayaran full kewajiban itu accounts payable sebesar 27.000, net payable sebesar 1.500, salary payable sebesar 3.800, cash sebesar 43.300. Jadi Posada juga yang keempat, Posada membayar kekurangan modal. Ya, kekurangannya berapa tadi? Kekurangannya kan 3.200. Jadi ya Posada mau nggak mau harus membayar sebesar kerugian yang tadi. Jadi Posada membayar sebesar 3.200. Itu milik uang pribadi modalnya Posada. Jadi di sini cash Posada berkurang sebesar 3.200. Nah, sedangkan 5, jadi pendistribusian kas kepada masing-masing partner. Jadi ketahui kas awalnya sebenarnya itu 27.500, direalisasikan sebesar 50.000, Posada Capital sebesar 3.200, jadi total 80.700, sedangkan pembayaran liabilitasnya 43.300. Jadi total, jadi nominal kas akhirnya itu sebesar 37.400. Sedangkan di Roscue Capital itu 25.000, J Sorenson Capital 12.400, Posada Capital sebesar 0. Habis. Modal akhirat 37.400. Nah, di sini deskripsinya, jadi Sorenson Capital sebesar 25.000, J Sorenson Capital sebesar 12.400, cash sebesar 37.400. Nah, yang B, kas awalnya ini 27.500, direalisasikan menjadi 50.000 di atas. Nah, Posada Capital ini sebesar 3.500. Nah, liabilities ya tadi sebesar 43.300, penerus kasnya sebesar 37.400. Jadi total debit 80.700, sedangkan kreditnya 40.400. Jadi balance. Nah, di capital account ini modal awal Ruscue ini sebesar 36.000, kemudian dia mengeluarkan uang untuk kerugian sebesar 11.000. Nah, hasil endingnya uang dia sisa 25.000. Nah, sedangkan di Sorenson ini modal awalnya dia mengeluarkan 19.000, kemudian mengalami kerugian, dia membayar kerugiannya sebesar 6.600. Nah, hasil sisa aset dia itu sebesar 12.400. Sedangkan Posada ini modal awalnya 1.200. Nah, kemudian dia mengalami 4.400. Berarti dia masih mempunyai utang sebenarnya sebesar 3.200. Nah, jadi pengasumsian bahwa Posada tidak mampu membayar serta mengalokasikan kepada Ros dan Sorenson. Jadi sebab Posada ini beban, dia tidak mampu membayar pada utang tadi, ya akhirnya yang membayar juga si Ruscue dan Sorenson.
Rusco ini harus membayar sebesar 3.200 yang tadi. Nah, jadi si Rusco dan Sorenson ini menanggung kerugian sebesar 3.200 tadi. Nah, kerugian 3.200 sebenarnya kan rasionya 5. Jadi si Rusco harus membayar 2.000 sisanya, dan Sorenson harus membayar 1.200 karena si Sorenson ini rasionya lebih kecil dibandingkan Rusco. Jadi deskripsinya, Rusco Capital dia mengeluarkan uang sebesar 2.000, sedangkan Sorenson Capital itu mengeluarkan 1.200. Jadi Posada Capital karena beban ini menjadi 3.200 membayar hutangnya dia. Jadi modal akhir masing-masing partner, jadi modal akhir dari masing-masing itu sisa, si Rusco itu sisa 23.000, sedangkan Sorenson sebesar itu sisa 11.200. Sedangkan Posada si beban ini tidak sama sekali ya, karena dia modal awalnya cuma 1.200, kemudian dia hutang banyak, jadi ya tidak ada modal akhirnya, tidak ada aset akhirnya. Nah, jurnalnya di sini Rusco Capital sebesar 23.000, Sorenson Capital sebesar 11.200. Jadi totalnya di cashnya sisa 34.200. Jadi yang kas awalnya 27.500 direalisasi 50.000, 77.500, kemudian pembayaran liability sebesar 43.300, jadi nominal kas akhir 34.200. Nah, di J Rusco Capital 23.000 hasil akhir, jadi uang akhirnya, modal akhirnya J Rusco itu Capital sebesar 23.000, J Sorenson Capital 11.200, sedangkan si Posada si beban ini 0, tidak punya modal akhir. Jadi modal keseluruhan akhir itu sebesar 34.200. Sekian dari saya, banyak kurang banyak salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.